Kasih ritual ya. Oh, jadi cewek cantik kan. Hai Jiganers, kembali lagi bersama Koheretsu dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk kalian semuanya. Dan bagi kalian memiliki video seram yang nyata bisa kirimkan langsung ke Instagram @heretsu atau email rame.jigana@gmail.com. Oke, sebelum lanjut membahas videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Ini semuanya dari TikTok Azad. Oke. Ini yang kita tako akang kalau pulang malam dari tambang. Ini yang kita takutkan mungkin ya, kalau pulang dari tambang ya. Jangan panik, anggap saja tidak ada yang dapat dengar. Dia manggil-manggil ya. Suaranya ya terbata-bata. Ya ini suara terbata-bata mungkin karena frekuensi aksara dengan ini. Betul. Karena pernah sih pakai mic tapi suaranya kayak gini kan, jadi kayak tek gitu. Karena mungkin dekat itunya ya. Dekat dan mungkin energinya besar. Ya, tapi ini serem banget kan, ada bang katanya. Tuh, betul. Anggap saja tidak ada yang dapat bang. dengar. Dan ini artikulasinya tidak jelas ya, itu ciri khas astral gitu. Ya. Bukan bang, bukan gitu. Ya sama kayak kita ekspor kayaknya Kang. Betul, kayak yang ya gitu. Ya tapi nggak kedengeran sama kita ya. Ini juga mungkin nggak kedengeran ya, makanya ngerekam santai aja kayak gitu. Iya. Ini tambang apa sih malam-malam berani ya? Dan itu ngerem terus ya Kang ya? Betul. Jadi panas. Dan kalau tambang tuh biasanya ya tengah hutan dan nggak tahu tambang apa sih ini, dan biasanya betul dengan motor-motor gunung seperti ini biasanya panas harus diam dulu. Iya. Tuh sampai nyala. Kalau nggak melenyot sih. Nah itu apa sih, cewek atau bocil ya? Menurut Akang itu sosoknya? Kalau menurut saya ini sosoknya cewek ya. Sosoknya cewek dan memang tidak tervisual di kamera, tapi dengan energi seperti ini saya bisa menggambarkan bahwa ini tuh sosok kayak Miss Katy, cuman agak besar. Tapi nggak centil Kang, kayak minta bantuan nggak sih, kayak bang tolong gitu ya? Atau ngejailin atau gimana ya? Apapun dia, tapi tetap pada intinya dia menakuti. Cuman untuk visual secara langsung kelihatannya ini nggak kedengaran ya. Betul. Cuman ini kerekam aja ke kamera, jadi ada kekuatan tertentu yang mungkin bila mana dia ingin kedengaran oleh kita harus lebih besar kekuatannya. Kemungkinan ini cuma ke kamera aja. Sampai ke adu ya, ke kamera tek gitu ya. Jadi nggak jelas. Dilihat dari tempatnya juga, lihat itu gelap banget ya, udah pasti hutan lah, hutan belantara ya. Tambang sih pasti tengah hutan. Kayaknya emas sih. Pastilah ya. Mungkin ya. Ya nggak tahu Mbak ya. Mbak ya, emas. Berikutnya ada sumber TikTok Mildred Narvaez, ini dari kayaknya Spanyol mungkin ya. Ada penampakan paranormal activity di teror katanya ya, kita lihat langsung. Nah ini lagi tidur katanya, ada sosok yang aneh. Video diulang. Tuh ada yang ngintip Kang. Loh, ini kameranya ya, kameranya kayak enggak gini. Dogi. Nah lihat gak sih katanya ya. Dan jeng yang ini nih. Set. Aduh. Tuh ini nih Kang. Ya. Ngintip cuman ya. Ini aja kameranya kan. Oh hilang lagi sih. Oke. Nah, tuh. Iya, ada wajah ya, dan untuk orang dia ngumpet di sana itu sangat kecil. Betul. Dan sempit ya. Dan pas dikesanain lagi kameranya langsung nggak ada. Tuh. Dan itu sempit face-nya ya. Betul. Cuman sekilas aja ya dia nongol, wajahnya ada, bentukannya tuh. Tuh, wih. Dan kayak hancur ya. Serem ya. Oke. Neplok gitu, setengah wajahnya tuh hilang gitu. Ih tuh. Betul. Kayak boneka Chucky nggak sih? Iya, kayak ada luka-luka gitu ya. Kayak ada luka-lukanya tuh. Dia ngapain posisinya gitu ya, kayak menjedotkan diri ke sesuatu gitu, kayak udah kalau ngintip aja gitu, gak usah kayak gitu ya. Serem jadinya gitu.
Dan kayaknya bocil ya, ini hantunya bocil nggak sih kalau atau udah dewasa ya? Nah kalau untuk kayak ini sih kayaknya udah maaf ya kalau tidak simetris sih kalau Iya. kadang-kadang badannya kecil tapi dengan pola pikir dan perilaku dewasa gitu juga ada. Mereka itu susah ditebak sih. Iya. Dan ini katanya apa ya? Soalnya ada 9.40 mungkinnya baru bangun, gak tahu pagi, gak tahu malam gitu ya. Ya itulah pokoknya ada penampakannya. Ini gak ngerti sih. Oke, yang jelas kalau dari segi penampakannya ini betul jin ya. Ini betul asli astral. Karena pertama kalau manusia itu space-nya nggak akan muat ya kalau untuk manusia, dan kedua ini energi astralnya itu kayak yang melekat erat dengan orang yang tidur ini ya. Oh. Kayak Kodam ibaratnya gitu. Kayak melekat erat seperti itu, tapi kayaknya si yang tidur ini tidak menyadari ada hal-hal seperti ini sih ya. Kalau di luar negeri punya pakai hodam juga nggak sih? Ada sih, ada juga tetap, ya. Malahan lebih Gede ya, lebih kayak gede Illuminati. Kalau misalkan artis-artis Hollywood tuh harus bersekutu dengan kayak gitu biar terkenal gitu kan ya. Lumrah. Di negara maju seperti Amerika sekalipun, mohon maaf, juga banyak yang konsultasi kepada saya, dan di sana tuh memang sangat kental juga dari segi untuk spiritualnya. Karena lebih bersekutunya dengan iblis langsung ya. Kayak gitu-gitu. Makanya artis-artis di sana itu yang besar-besar ada beberapa yang mungkin ya bersekutu dengan hal, kalau di kita namanya pemujaan lah ya. Pemujaannya. Bersekutu dengan hal seperti itu untuk demi karir ya. Demi karir sih banyak banget ya kayak gitu. Kayak penyanyi misalkan pengen terkenal. Iya. Harus melakukan ritual. Ini tuh kayak yang tabu, tapi ini udah jadi rahasia umum, dan mungkin di negara maju sekalipun seperti Amerika, Jepang dan lain sebagainya itu make juga sih. Ada tetap. Ya. Katanya kalau misalkan masih percaya klinik, nggak akan maju-maju SDM kita, atau misalkan bakalan tertinggal sama negara maju ya. Bukan masalah itu ya, tapi kan yang bukan bikin kita agak maju tuh korupsi gitu. Betul, itu dia klinik yang paling aneh ya. Klinik disalahin. Betul, sebetulnya gini loh, logika mistika itu siapa tahu itu tuh sesuatu yang ilmiah dan rasional, mungkin yang kita belum tahu aja. Jadi jangan seakan-akan logika mistika itu halu dan lain sebagainya, karena kemungkinan besar logika mistika itu kemungkinan sesuatu yang logik yang mungkin kita belum sampai ke sana gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, barusan yang benar itu yang mistika itu ya korupsi. Ya, yang mistika itu korupsi. Makanya kita nggak bisa maju SDM rendah tuh karena dia dikasih pendidikan oleh pemerintah, bukannya karena itu kan dari tokoh besar kan yang bilang logika mistika gitu. Betul. Jadi negara nggak maju katanya. Iya, dan kemarin juga panjang lah. Panjang ya, jadi susah sih. Iya, susah sih. Berikutnya nih dari sumber TikToknya Ugi Fishing. Ini katanya efek mancing sampai maghrib. Fishing kan itu? Iya, berarti angler ya. Mancing mania ya. Mancing mania nih. Nah, udah gelap gini ya. Ini mancing gabus kayak gini mah ya? Iya betul, toman gabus. Apa? Kayaknya ada suara deh Kang. Kalau kamera gini lari lucu ya. Iya. Ada serem sih. Nah, apakah ada suara nggak ya tadi tuh? Oh, jangan ngeliat sesuatu Kang. Kayaknya suara nggak ada sih. Ya ini nih, ini kan ada yang nah ini nih katanya kalau pas kita zoom tuh, ini kan kayak kepala ya. Nah ini di sini dan dia mendekati dan melihat gitu. Nah pas setelah di zoom ini nih sosoknya kan. Tuh orang yang ngintip Kang. Ini sebetulnya kalau di video kejauhan, nah ini setelah di zoom. Iya. Di momen-momen tertentu ini kayak wajah kalau nggak salah ya kalau di video yang lain gitu. Ya. Dan soalnya si kakaknya mendekati ke sini sih. Oke. Dan objeknya beda ya sama benda-benda yang lainnya. Kayak dia menyala sendiri gitu. Betul. Iya sih. Dan ini kalau misalnya kamera kayak gini kayak AI ya. Iya kayak AI padahal. Padahal ini kamera bagus sih. Asli sih ini bukan AI. Iya yang di dada itu ya. Iya betul. Oke, kalau misalkan dia dari segi yang tadi ditandai ya. Yang ini ya berarti yang ini ya. Di situ.
Saya melihat ada energi siluman di sana dan mungkin itu jadi paradol dia juga sih dari benda. Terus pas dia dekati ada sosok yang dia lihat. Mungkin kita melihatnya kayak benda itu aja, kayak gitu aja. Cuman ini ada sosok, kalau saya perhatikan sosoknya setengah ikan ya. Terus dengan kepalanya kepalanya botak, terus ininya kayak ada sisiknya, telinga sisik, tahu nggak? Betul yang kayak peri mungkin ya. Betul, dan itu kayak insang ya. Giginya taring semua. Cuman ada yang kayak jendol di sini, kayak antena. Kayak lohan. Bukan kayak piccolo tuh. Piccolo. Cuma satu. Okay. Cuma satu. Oh iya. Sosoknya ini siluman sih kalau saya perhatikan. Dan ini bisa bikin sakit juga kalau misalkan energi badan kita tidak fit ya. Apakah kalau misalkan itu si sosoknya kita mancing, si kailnya tuh bisa nyangkut gak sih Kang? Bisa. Ke dia gitu? Bisa. Ketika dia manifestasi bisa nyangkut. Tapi ketika manifestasi dianya hilang tapi nggak kena lagi. Makanya sebetulnya kadang-kadang ada yang mancing dia nyangkut ke sesuatu pas ditarik nggak ada, itu bukan berarti ikannya lepas, tapi biasanya ada juga astral yang nyangkut kayak gitu. Iya. Tapi suka marah nggak sih Kang? Iya, suka ada yang ikut. Makanya ada salah satu pasien saya yang di Saguling. Iya. Itu ada yang namanya Sanghyang Tikoro lah ya. Iya. Ya, di situ dia mancing, pas dia pulang ya ada makhluk yang ngikut dari sana. Sakitan gitu. Sakitnya tuh kayak sasara, dia itu kayak tiduran. Biasa kalau lagi sadar, tapi kalau lagi tidur dia teriak-teriak kayak yang dikejar-kejar, kayak yang tenggelam kayak gitu. Mimpi gitu ya. Jadi di mimpi itu dimanipulasinya. Tapi lama-kelamaan kalau psikologisnya kena, terus lama-kelamaan dia juga bisa lewat. Oke. Ya alhamdulillah sekarang udah biasa lagi lah ya. Berarti itu gimanain Kang, disembuhnya ke asalnya disembuhin atau gimana sih? Sama saya diobati. Jadi nggak nego sama jinnya, ini kenapa jinnya misalkan sama Akang misalkan kena kail kah? Oh iya, enggak, dia sompral. Oh sompral. Jadi ngomongnya kayak gini kata orang Sunda tuh, kan nggak nyangkut nih, nggak dapat gitu. Cek Sunda nama kia, kalau yang dihakan yang jolig gitu. Oke. Ternyata ikut gitu dari Sanghyang Nantang berarti ya? Nantangin dia ikut. Itu kan di Sanghyang Tikoro mah kayak banyak gua-gua batu-batuan gitu ya Kang? Iya, di dalamnya tuh memang kayak rongga-rongga sih. Serem banget sih. Soalnya ada cerita pemancing yang pocongnya tuh kena kail Kang, jadi sumbing gitu. Ada juga ya, betul. Jadi gak bisa ngomong si pocong itu kenapa saya kena kail gitu. Jadi si pocongnya diam aja gitu. Oh pas dilihat sama spiritual, oh itu kayak kena kail gitu ya. Ada sih manipulasi seperti itu. Oke, berikutnya nih ada dua gadis ya, cewek sedang tiktokan. Tiba-tiba di belakangnya tuh ada sosok aneh tapi kayak bukan temannya Kang. Aneh aja gitu wajahnya, serem ya. Kita lihat langsung. Nah ini dia. Matanya hitam gitu ya. Gak diajakin sih dia mah. Tapi dia menatap ya ke kamera. Tapi kayak bukan orang gitu. Matanya kayak keluar ya. Iya tuh. Nimbrung aja ya. Tuh. Nimbrung aja sih. Tapi, kayak ada yang di TikTok viral itu. Makan bara api, membakar hati yang kayak gitu. Tapi ini kayaknya di luar negeri deh. Oh iya betul. Di daerah Asia juga sih, tapi kayaknya bukan di kita gitu. Tuh siapa ya ini ya? Dan wajahnya juga kayak gimana ya? Kayak pakai make up yang mungkin hitam putih gitu, jadi nggak beraturan ya, dan sepotong kayak gitu. Harusnya sih kalau manusia ya bentuknya minimal si kakaknya lari lah. Betul. Kalau misalkan itu manusia, dan mungkin ini kelihatannya pas video jadi aja kali ya. Betul. Tuh. Nih kayak gini. Matanya kayak aneh banget ya, kayak keluar gak ya? Iya kayak hitam-hitam kayak gitu. Terus rambutnya juga kayak rambut zaman jadul gitu kan ya. Kayak gak ngerti ini pendek apa panjang gitu. Iya zaman 90-an kayak. Nah gitu betul. Gondrong ikal gitu. Nah ini pas matanya menyala ya. Kayak ada ketawa-ketawanya gitu. Nah apakah dia emang manusia tapi emang ya istilahnya jadul aja gitu, atau emang astral yang gak sempurna untuk menyerupai manusia? Oke. Kalau misalkan di TikTok itu kita bagaimanapun caranya biar viral, banyak juga yang menggunakan hal-hal seperti ini ya. Tapi kalau untuk ini saya pastikan ini orang, cuman orangnya ini kayak yang dengan keilmuan tertentu dia mempunyai hal seperti itulah. Jadi punya keilmuan tertentu si orangnya yang belakang ini, dan ya kelihatannya jadi seperti itu. Berarti yang dua sadar dong di belakang ada orang, atau bahkan nggak ngelihat karena cuek aja gitu.
Kalau saya perhatikan kemungkinan yang dua ini taunya yang belakang tuh biasa-biasa aja. Mungkin setelah video jadi loh kok jadi kayak Jadi gini. seram gitu kan ya? Jadi seram karena yang depan ngasih space juga yang ke belakang Oh iya itu. benar-benar. Kemungkinan Kayak ini gitu-gitu ya. kemungkinan ini juga temannya juga, cuman dari segi keilmuan dia suka muncul dan jadilah hal seperti ini. Biasanya orang-orang yang pakai susuk, orang-orang yang pakai susuknya kurang baik ya. Ya. Terus orang-orang yang keilmuan tertentu ada fase di mana dia wajahnya kayak aneh gitu. Karena dari itu juga dia tuh nggak pede mungkin untuk tampil di depan kamera. Mungkin udah diajak ya sama teman-teman, tapi sok aja aku mah nggak pede, malu misalkan mah. Makanya dia pakai sesuatu mungkin ya. Betul kayak gitu. Dan kalian juga, bagi kalian yang mungkin punya teman yang pasang susuk gitu ya, yang susuknya tidak baik, itu ada fase di mana teman kalian itu wajahnya kayak nenek-nenek gitu. Terus ada yang wajahnya kayak beda aja. Itu kayak gitu sih kalau yang tidak baik mah. Oke, yang tidak. Kalau yang baik? Kalau yang baik itu stabil. 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 Saya jelaskan tentang susuk sedikit ya. Betul. Jadi susuk itu kalau misalkan kita sembarang ke orang, jadi ditanamnya itu hodam. Hodam itu bangsa jin, dan bangsa jin ini biasanya memanipulasi ya nantinya kayak yang tadi. Bisa kita tuh ada fase di mana kayak tua, kayak jelek gitu. Nah kalau yang bagus itu misalnya pakai susuk berlian. Nah kita itu yang bagus tuh mengambil energi berlian itu supaya terpancar di badan. Jadi itu mengambilnya energi bukan hodam. Energi ya. Jadi bukan bangsa jin yang bagus mah gitu ya, tapi dari energi media ke badan, nah itu yang bagus mah. Karena setiap benda punya energi kan ya. Betul. Kenapa diambilnya emas dan berlian? Karena dua ini mulia gitu. Energinya bagus. Nah ini ditempel ke badan. Dan supaya energinya keluar. Tapi yang spiritual yang kurang baik mah itu ditanam hodam nantinya. Untuk simple singkat mungkinnya. Nah itu dia. Cuman kayak ada yang nantinya ngefek sih. Kalau susuk sama tanam benang sama aja nggak sih Kang? Pada metodologinya sama. Sama ya. Cuman benang lebih ke medis, susuk lebih ke non medis mungkin ya. Cuman sama-sama mengencangkan nggak sih? Sama-sama mengencangkan dan sama-sama membuat cantik. Dan emas ini kalau misalkan dipasang di wajah dengan metode tertentu yang baik, itu akan menjadi awet muda dan kencang juga bisa mengencangkannya intinya ya. Berarti orang tua kita terdahulu itu lebih canggih dari canggih ya, lebih dari pemikirannya lebih ke depan gitu. Tanam benang kan baru sekarang ya? Iya betul. Oke, berikutnya ini ada video seorang ibu-ibu di rumahnya jam 12 malam, pokoknya malam banget gitu, tapi mendengar suara orang yang lagi mandi gitu. Pas di videoin lah, tapi pas dicek gak ada siapa-siapa yang di WC-nya. Malah ada kejadian aneh nih kan. Kita lihat langsung. Masih dini hari mandi. Jam 1:30 ya. Dri, kamu mandi? Gak ada orang. Dri? Tuh, airnya goyang-goyang ya. Ih, setan-setan katanya ya. Iya. Ini aneh sih, ini gerakan airnya kayak ada seseorang yang habis makan air ya. Terus gayungnya terjatuh sendiri kayak pergi kamu gitu kan ya. Tapi yang jadi anehnya kayak misalkan si ibunya tuh kayak tenang banget ya. Nggak kaget astagfirullahaladzim, kayak langsung tenang aja gitu, setan-setan gitu. Dan kenapa harus dia udah siap kamera ya? Betul. Dan siap siap kamera, siap sedia lah gitu. Dan apakah Asra, kalau aku yakin sih Asra bisa menggerakkan benda kayak gitu dan meniru kayak mandi ya. Cuman apakah ini asli Kang, ada Asra yang kayak gitu, mandi kayak gitu, atau emang ini konten gitu? Mungkin kalau dari segi video ini konten ya. Dari awal juga kalau misalkan orang yang udah lama nonton Jigana itu udah tahu ya. Dari awal ini terstruktur sekali dengan dia melihat jam baru jam segini. Terus dari awal ke sana ke sini. Terus dengan ya rapih lah ya. Terus si ibunya dengan tenang seperti itu. Kalau Jiganers yang udah lama tahu bahwa ini tuh settingan. Atau bikin konten. Tapi kalau misalkan di dunia nyata apakah ada hal seperti ini sangat sering terjadi ya. Di rumah-rumah yang sering saya obati juga banyak sesuatu yang mungkin kedengaran kayak mandi, kayak nyuci piring, kayak gitu memang ada. Cuman ketika dibuka memang tidak nyuci piring asli dan tidak mandi asli, emang tidak ada gitu. Bukan, berarti hanya suaranya aja. Suaranya aja, memanipulasi suara. Seakan-akan seperti itu ya, betul. Tapi ada juga di mana pas seorang ada yang nyuci melihat dengan sosok yang nyucinya, ada juga yang seperti itu. Jin. Nah itu yang bagus Kang. Ya. Karena bisa disuruh. Betul ya. Ini cuciin baju nih. Tapi dia nggak nyuci baju kita, maksudnya kayak serak gitu-gitu aja. Kirain baju nyuci astral gitu Soalnya banyak yang nanya kalau itu hantu bajunya dari mana, gitu. Terus pocong ada yang kotor, ada yang bersih, itu
di laundry di mana katanya. Manipulasi aja mereka tuh kayak sikat gitu padahal nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Manipulasi aja, suara aja. Kepikiran kita mungkin ya. Jadi nggak semua orang bisa ngedengerin juga mungkin kan ya. Iya, betul. Sumbernya dari TikTok Arakim. Oke. Ini pagi-pagi seorang pakcik datang untuk repair motor itu, untuk memperbaiki motor ya. Rupanya dia duduk di kawasan depan bengkel. Aku pun mula borak dengan dia, kenapa nggak repair motor? Jadi kenapa sih nggak diperbaiki motornya ya? Padahal udah dikesanahin. Betul. Nah katanya yang punya bengkel itu sakit Kang, udah semingguan karena ada nampak pocong. Wow, jadi demam panas karena si punya bengkelnya ngelihat pocong Kang. Dan dipotoin pocongnya ya. Tuh, demam katanya. Oke. Malaysia mungkin ya. Iya. Mana katanya pocongnya? Ini nih katanya dipoto. Nah, itu Kang sosoknya yang ada di bengkel tuh. Itu katanya bukan foto AI. Oke. Bengkel apa ya? Tapi kayak bukan bengkel ya. Rumah tapi menyatu dengan bengkel mungkin ya. Cuman posisinya mungkin kalau di sana tuh beda kali ya. Kayak lesehan bengkel. Iya, kayak rumah makan gitu kan ya. Repair motor sih emang. Atau bengkel perut. Ya sih aneh ya. Tapi kayaknya motor deh kan. Karena tadi juga ada foto di depan motor, presiden motor tuh. Ini tempat istirahatnya gitu ya. Betul. Beda dengan kita. Iya ya, kayak rumah makan sih. Iya. Kenapa nggak dikerjain seminggu lebih? Ya si abangnya sakit demam panas karena nemu pocong. Dan anehnya kenapa bisa kefoto ya? Oke. Tuh fotonya juga di tempat gelap lagi dan bisa sedekat itu gitu. Sedekat itu dan sedetail itu, terus fotonya juga terarah ke sana. Berarti si pemotret tahu dia moto apa gitu. Ya. Nah apakah emang betul itu pocong? Siap. Oke, pertama kalau dari segi foto pocong ini ya saya meragukan ini keasliannya ya. Oke. Untuk foto pocong ini, tapi kalau untuk dari lokasi tempat ini betul ada yang jahil. Oh, karena menyebabkan demam panas itu. Iya, ada energi negatif yang mungkin sangat besar dan ini energi negatif seperti ini tidak mungkin datang sendiri. Harusnya ini dikirim oleh seseorang dan ditanam oleh seseorang. Oh. Karena tempat usaha juga kan ya? Iya sih, lebih ke usaha ini memang untuk mengelumpuhkan usaha. Kayaknya ini saingan sih. Persaingan ya. Yang punya bengkel juga mungkinnya yang ini kok rame banget gitu kan sampai orang-orang tuh ngantri ke sini karena mungkinnya tempatnya juga enak, ada tempat buat makan duduknya gitu kan ya. Kalau yang lain mungkin ya biasa aja gitu kan ya. Tapi kalau untuk persaingan Kak Retsu, jadi misalkan si ini toko makanan, ini bengkel, ini jadi itu beda juga ya. Tidak melulu harus dagangan yang sama. Kadang-kadang yang dagangan tidak sama juga, kalau yang sirik ya sirik aja memang ada. Oh iya ya, betul gitu, sih. Betul. Ada Ziganas yang ngirim juga waktu itu tuh. Ngirim apa? Ya maksudnya kiriman tempat usahanya gitu. Oh iya. Tukang ini, tapi yang ini ngirimnya tukang apa gitu kan ya? Iya. Kan harusnya mah sama ya. Betul, harus dengan dagangan yang sama harusnya. Tapi kan kalau untuk yang sirik gak seperti itu. Ketika dagangan kita laris, dia tidak laris meskipun tidak sama dagangannya ya tetap. Kalau hatinya tidak baik ya iri gitu. Oke. Ada aja sih yang kayak gitu dimanapun. Berarti jadi nggak produktif ya, jadi sakit gitu kan ya. Jadi nggak melayani lagi. Ini dari Bobby Isra. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini sekedar buat hiburan aja, semoga ditayangin. Tapi ada serem-seremnya katanya ya. Kita langsung. Gimana sih? Sekarang saya sudah masuk ke dalam hutan. Lihat rapat banget kan. Saya bawa gergaji ini buat jaga-jaga. Saya mau cari kuntilanak yang katanya sering muncul di sini. Semoga ketemu. Sudah hampir putus, sedikit lagi. Oh, ditebang rumahnya ya. Diambil. Ayo kita langsung pulang. Harus cepat-cepat dikasih mantra biar nurut. Oke. 1, 2, 3, 4. Oh, pakai paku kuntilanak. 8, 9, 10, 11, 12. Kasih ritual ya. Oh, jadi cewek cantik kan. Nikah sama itu ya.
Oke, ini katanya jangan terlalu serius, anggap hiburan aja. Tapi ini kayaknya nyambung banget kayak mitos yang dulu kalau misalkan ada kuntilanak tuh cabut pakunya di atas ubun-ubunnya karena ada paku. Dan kalau misalkan pakunya dicabut itu bakal jadi cewek cantik gitu kan. Betul. Dan mitos itu beredar dari zaman dulu dan mungkin sekarang juga masih ada yang percaya kayak gitu kan. Jadi prosesnya Kang, jadi ngambil ke hutan nyari kuntilanaknya gitu kan ya. Iya. Langsung dikasih mantra dan berubahlah jadi sosok kayak gitu. Nah, berdasarkan cerita tersebut, apakah memang benar Kang? Jadi ada paku kuntilanaknya kalau dicabut ya, jadi asli wanita asli gitu. Oke, kalau saya mempercayai hal seperti itu memang ada dan terjadi zaman dulu, cuman tidak jadi manusia biasa juga, tidak. Jadi mitosnya dulu ada Miss Katy dikasih paku dia pergi hilang gitu, jadi bukan jadi manusia. Nah sekarang dimanipulasi seakan-akan itu jadi manusia dan itu jadi film. Oh jadi film ya? Iya, setelah jadi film itu jadi timbul manifestasi, persepsi dan lain sebagainya seperti itu. Padahal hal yang kayak gini memang tidak ada sih. Tidak ada ya, tidak ada. Dongeng ya. Betul. Cuman kalau untuk kuntilanak yang dipaku itu ada ritual-ritual tertentu. Oh, kalau misalkan kan ada lidi kan ya, kalau nenek zaman dulu tuh ya. Iya, ada ritual tertentu yang kayak kuntilanak dipaku supaya dia hilang, supaya dia tidak mengganggu dan lain sebagainya, itu ada. Cuma dimanipulasi oleh film sehingga manifestasi pikiran kita ya kayak gini gitu. Iya. Dan juga nama Pontianak itu kan sebetulnya dari perempuan mati beranak kan ya, jadi kuntilanak kayak gitu ya. Betul. Cerita dulunya gitu kan ada sultan di mana di Kalimantan gitu kan yang diganggu hantu gitu kan ya. Iya, jadi seperti kayak itu. Gitu ya. Dan itu kalau mitos sudah menyebar kayak gitu dan sudah termanifestasi lekat dengan pikiran manusia sehingga jin itu menyerupai dan memanipulasi jadi itu gitu. Iya. Tapi bisa nggak sih Kang, emang bisa jadi cantik gak sih Kang? Emang bisa jadi apapun. Jangankan dipaku ya, nggak dipaku juga Miss Katy itu dia bisa jadi apapun, bisa jadi cantik memang. Jadi beberapa kali saya juga menemui menemui gitu. Iya, bukan menangkap ya. Menemui Miss Katy yang mungkin cantik. Banyak gitu. Memanipulasi pada aslinya serem gitu mungkin ya. Dia bisa jadi apapun lah ya. Pada intinya bisa jadi apapun dan kalau untuk aslinya perwujudan jin itu tidak ada yang tahu seperti apa ya. Tapi dia bisa jadi cantik, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Makanya ada orang yang mungkin nikah dengan jin halu gitu ya. Iya, bukan ada memang orang yang menikah dengan jin dan si jin ini bisa jadi apapun menurut keinginan si pria ini. Bersekutu ya, jatuhnya ya. Jadi kalau kalau ingin berhubungan badan, kamu ingin jadi rupanya si Anu bisa. Jadi kayak Ariana Grande misalnya. Jadi artis juga bisa sih kayak gitu. Ya makanya kalau orang yang sudah menikah dengan jin, terus dia cerai lah ya, terus dia nikah dengan manusia, rasanya itu udah tidak ada. Jadi udah tidak ada kenikmatan dengan manusia lagi kayak gitu. Dan ini terjadi ada beberapa sih yang saya kenal juga ada. Nah, bagi kalian yang minat bisa hubungi penghulu ya. penghulu di sana. Betul. Ya. Karena ada penghulu jin ya. Ada, dan mungkin kalau itu juga harus dengan ilmunya ya. Kalau tidak kita seakan-akan jadi bersekutu kayak gitu. Kalau kita dengan ilmunya ya kayak Nabi Sulaiman tidak bersekutu sih, itu dia jadi pemimpin tetap. Pemimpinnya tetap. Wah. Tapi kalau kita tidak tahu ya kitanya dimanipulasi oleh mereka gitu. Nggak akan nyampe lah kita mah, ini kan sekelas Nabi Sulaiman gitu kan ya. Iya, cewek manusia juga masih banyak lah ya. Iya betul di kalangan manusia ya.